Terima kasih Tuhan untuk rencangan-Mu yang indah dan ajaib buat setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu hidup di dalam kehendak dan pimpinan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu akan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Engkau melihat setiap hati-hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar firman-Mu mengenyangkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memulihkan kami yang letih lesu dan beban berat. Dan pulang dari tempat ini Tuhan, kami pulang dengan semangat baru, dengan kekuatan baru, karena Tuhan yang mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu beracara di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini, Engkau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak buat setiap kami. Berbicaralah Tuhan, biar firman-Mu mengkalibrasi hati kami, biar firman-Mu Tuhan membangkitkan, memulihkan setiap kami yang datang dengan penuh kerelaan. Dan biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, firman ini Tuhan bukan kami pandang untuk orang lain, tetapi untuk diri kami. Biar ketika kami mendengar firman-Mu bukan hanya untuk memuaskan pengetahuan kami, tetapi untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati buat setiap kita. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang topik yang sangat indah, yaitu pemberitaan Injil ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang tanggung jawab orang percaya. Salah satu tanggung jawab orang percaya yang utama adalah memberitakan Injil. Tapi memang lagi-lagi ya, manusia itu kalau diperhadapkan dengan tanggung jawab, kita cenderung untuk masa bodoh. Kita cenderung untuk cuek. Kalau di kampung saya, kalau dibicarakan tentang tanggung jawab, biasanya apa? Pura-pura nggak denger gitu ya. Tapi kalau haknya jauh di sana, dia tetap dengar karena itu haknya. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengenal kedaulatan Allah di dalam hidup kita, maka pemberitaan Injil bukan jadi beban buat kita. Pemberitaan Injil itu bukan satu hal yang membuat kita sungut-sungut. Pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang membuat kita itu akhirnya mundur untuk mengikut Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan membuat kita menjadi pemberita Injil. Kalau kita mengenal kedaulatan Tuhan sama seperti Paulus, tidak membuat Paulus berhenti berdoa. Paulus begitu mengenal kedaulatan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk menginjili. Paulus tidak bilang begini, Pak, Tuhan kita itu kan berdaulat Pak. Kalaupun Tuhan mau menyelamatkan orang itu, sama seperti Tuhan lakukan kepada saya. Waktu saya pergi mengejar-ngejar orang Kristen untuk saya siksa, saya seret, saya masukin ke penjara. Tuhan nongol. Saya berjumpa dengan Tuhan. Paulus gak bilang begitu. Tapi Paulus terus memberitakan Injil meskipun berat dan susah jalannya. Kelaparan, ketertindasan, keterpukulan, penghinaan, kelaparan yang Paulus tanggung, tetapi semua itu tidak membuat Paulus berhenti, karena ia mengenal kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat dan tempat itu indah, tempat itu begitu sejuk, begitu nyaman, siapa yang Bapak Ibu pikirkan untuk berada dengan Bapak Ibu ada di sana? Pasti orang-orang yang kita kasihi, terutama orang-orang yang kita sayangi. Aduh, seandainya dia ada di sini. Ya. Waktu Bapak Ibu makan di satu tempat restoran, enak makanannya, pasti Bapak Ibu waktu ngomong-ngomong sama teman, sana enak loh makan ya. Saya ngobrol sama Bu Ellen itu, dia hafal di mana restoran yang enak gitu. Pak, Bapak di sana enak loh Pak makan. Serius Bu? Iya enak Pak di sana Pak.
Iya Bu, kami sering juga makan di luar, tapi nggak tahu yang enak yang mana, karena makannya di luar teras rumah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya soal restoran enak, kami nggak tahu yang mana restoran enak, karena kami memang suka makan di luar, tapi makan di luar rumah. Itu juga makan di luar Pak. Ya, jadi nggak kalah keren juga dengan Bapak-Bapak Ibu yang suka makan di luar ya. Waktu kita makan enak, pasti kita, oh di sana enak makanannya. Nah, kalau iman kita hidup, kita punya pengalaman dengan Allah, dan perjalanan kita itu menakjubkan. Semua tempat itu adalah tempat yang indah dan menakjubkan kalau kita berjalan dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah diam bercerita kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita saja bercerita tentang restoran yang enak, tempat yang baik, tempat yang indah, nggak mungkin kita menutup mulut kita menceritakan tentang kasih setia Tuhan yang mengubah kita, yang menyelamatkan kita. Tapi kalau ada orang Kristen yang ternyata nggak pernah memberitakan Injil, tentu kita harus bertanya, iman apa yang dia miliki selama ini? Apakah dia sudah berpengalaman dengan Tuhan? Apakah dia sudah benar-benar mengalami kuasa Injil yang mengubahkan dia? Paulus begitu mengalami kuasa Injil, ia tidak pernah menemukan damai sebelum ia bertemu dengan Yesus. Maka kita bersyukur buat visi misi gereja kita. Siapa hafal visi misi gereja kita? Gereja apa? Gereja pemuritan. Lewat gereja ini Tuhan taruh visi yang luar biasa, yang selaras dengan hati Tuhan, yang selaras dengan amanat agung Tuhan, yaitu gereja pemuritan. Lewat gereja ini kita tidak mau hanya sebagai anggota. Lewat gereja ini kita tidak hanya mau sebagai orang Kristen saja, tetapi kita mau menjadi murid-murid Kristus. Karena Kristus tidak pernah mencari orang untuk orang menjadi orang Kristen. Karena Kristus tidak pernah mencari orang untuk menjadi anggota gereja. Kristus mencari orang-orang yang mau menjadi murid Kristus. Itulah visi misi gereja kita. Dan kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bagaimana Paulus memaparkan tentang keadaan orang Yahudi, Romawi, dan juga orang-orang Yunani yang percaya di Roma. Seharusnya Injil itu diberitakan lewat mereka, tetapi ternyata masih banyak yang belum mendengar Injil. Karena Injil itu, apa arti Injil Bapak Ibu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Injil adalah kabar yang sungguh teramat sangat baik. Bukan cara menang, tetapi kabar bahwa Yesus Kristus telah menang, mengalahkan musuh kita. Jadi Injil itu, gospel itu adalah bukan hanya sekedar kabar baik, tetapi kabar yang sangat teramat baik. Bukan kabar tentang cara-cara kita menang, tetapi kabar bahwa kita telah menang di dalam Kristus. Kabar ini begitu luar biasa. Kita telah menang, mengalahkan musuh kita. Kalau ada prajurit pulang ke kotanya membawa kabar tentang kemenangan di medan peperangan, bagaimana dia membawa kabar? Ia akan senang, bersemangat, berlari, meskipun ada kubang, meskipun ada batu, meskipun ada duri, dia akan lari. Karena apa? Kabarnya kabar baik, kabar yang dinanti-nanti oleh kota, oleh negeri, oleh rakyat. Kabar kemenangan itu sangat dinanti-nanti oleh orang banyak. Makanya ia semangat untuk pergi, semangat untuk berlari.
Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengerti arti gospel, maka kita akan semangat untuk memberitakan kabar baik. Banyak orang berpikir gospel, kabar baik itu hanya baik untuk orang yang mendengar. Tetapi gospel itu juga kabar baik untuk diri kita. Karena waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita sedang mengingatkan diri kita tentang anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Maka kita tidak akan pernah lupa. Kita selalu dimotivasi, kita akan selalu digerakkan oleh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa menyelamatkan kita. Kita akhirnya menemukan kekuatan di dalam Injil. Karena Roma 1 berkata, Injil itu apa? Kekuatan Allah. Waktu kita memberitakan Injil bukan hanya baik kepada orang yang menerimanya, tetapi baik untuk kita. Karena waktu kita memberitakan Injil, kita sedang mengingatkan diri kita tentang anugerah Allah yang begitu luar biasa. Dan anugerah itu memberi kita kekuatan untuk bangkit dari dosa kita, dari kelemahan kita, dari sakit hati kita, dari kekecewaan kita, dari kebodohan kita. Karena itu kabar ini begitu sangat baik. Di ayat 15 dikatakan begini, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai digambarkan orang yang biasanya membawa kabar baik itu kakinya itu Bapak Ibu kena batu lah, kena duri lah, berkubang lah. Ibarat kata kalau kukunya itu udah banyak tanah di dalamnya ya. Apa ya kalau bahasanya kampung kami itu urimen katanya ya. Itu kalau dikorek itu dicium Bapak Ibu, sensasinya luar biasa. Tetapi Alkitab katakan mereka yang membawa kabar baik itu kedatangannya itu begitu indah. Tetapi ini kontras dengan ayat yang 14. Justru banyak orang yang tidak mendengar kabar baik. Mengapa justru banyak orang yang belum mendengar Injil? Ini kontras, katanya kabar baik. Seharusnya kabar baik itu cepat-cepat diberitahu, apapun tantangannya, apapun kendalanya, cepat-cepat dikasih tahu, dikabarin. Tapi ini kok berhenti? Bagaimana mungkin mereka berseru kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang bisa memberitakan kalau nggak ada yang mengutus? Ini mekanismenya salah. Ini kontras dengan judulnya kabar baik itu. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu bukan terletak pada kualitas keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita, dan juga tentu bukan terletak pada kualitas kemurahan hati Allah yang berinisiatif, berbelas kasihan untuk menyatakan anugerahnya kepada kita. Tidak ada juga unsur obligasi di dalamnya, keharusan Allah untuk melakukannya. Karena semua orang berdosa, pantas dihukum. Karena kalau ada di antara kita yang selamat, itu hanya kemurahan hati Tuhan. Tapi kenapa pemberitaan Injil itu sepertinya terhambat? Karena Bapak Ibu, tanggung jawab itu sudah diberikan kepada gerejanya. Kita adalah gerejanya. Gereja adalah tubuh Kristus. Tuhan mau berita kabar baik itu diberitakan lewat gerejanya. Jadi untuk apa gereja ada? Untuk menyatakan kehadiran Kristus. Kalau ada Kristus di tengah-tengah kita, apa yang akan dia lakukan? Ia pasti cari jiwa. Ia pasti memberitakan Injil. Ia pasti memuridkan. Itulah tugas, tujuan keberadaan gereja. Yaitu apa? Untuk apa? Menjangkau dan memuridkan. Jadi tujuan kita bergereja itu bukan hanya kumpul-kumpul doang, bukan hanya nunjukin kita ini lebih rohani dari orang lain, bukan hanya menunjukkan kita ini lebih gigih melayani dari orang. Enggak, Bapak Ibu. Tujuan utama kita adalah bagaimana lewat hidup kita, lewat gereja kita, banyak orang dimenangkan, dimuridkan, sama seperti kita yang menjangkau. Demikian orang yang kita muridkan juga melakukan hal yang sama. Karena panggilan Tuhan dalam hidup kita
Bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan. Terlalu egois kalau kita berkata yang penting aku udah percaya Yesus, yang penting aku udah diselamatkan, yang penting kalau aku mati sudah masuk sorga. Itu terlalu egois. Itu bukan hati Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Makanya waktu Israel dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang kepada Israel, aku akan memberkati engkau dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat yang sama juga ditujukan kepada saudara. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, tapi Tuhan juga mau lewat hidup kita orang terberkati, orang juga menerima kabar keselamatan. Itulah kehidupan yang paling efektif. Itulah kehidupan yang paling maksimal di dalam kita menjalani hidup ini di dunia ini. Kalau ada Pak Jokowi mengundang Bapak Ibu untuk kerjasama dengan dia, atau Jack Ma datang ke kota Bogor, Pak Abner, saya mau buka bisnis di Bogor Pak, Bapak mau jadi rekan saya? Pak Abner pasti nggak tanya istri, nggak, tunggu dulu ya Pak, saya tanya dulu istri saya. Nggak mungkin begitu ya, langsung saya mau Pak. Orang hebat. Apalagi Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang mana selama ini yang kita kenal sehingga kita tidak menjadi pemberita Injil? Tuhan mana? Tuhan yang mana yang selama ini kita percaya sehingga waktu kita disuruh memberitakan Injil kita berkata itu kan tugas guru Injil, itu kan tugas pendeta, itu kan tugas Pak Agus, dia kan memang penginjil. Tuhan yang mana selama ini yang kita percaya? Karena kalau saudara mengerti tentang begitu luar biasa panggilan ini, maka kita akan terus bergerak di dalamnya. Ayat yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa apa Bapak Ibu? Tanpa pengertian yang benar. Inilah persoalan kenapa Injil justru tertunda lewat jemaat yang ada di Roma. Kekristenan mereka, kegiatan mereka, kegigihan mereka selama ini melayani tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau kita nggak takluk kepada Allah, kepada siapa kita takluk? Kepada dunia ini, kepada si iblis kita takluk. Makanya kita bukan menjadi penyembah Tuhan, tetapi menjadi apa? Setrunya Tuhan. Betapa penting kita melayani, tapi kita melayani dengan pengertian yang benar. Di ayat 4 Gospel Connection minggu yang kemarin, karena Kristus adalah genapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya. Mengapa justru Injil tidak diberitakan? Karena mereka giat tanpa pengertian yang benar, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka justru menjadi musuh Allah. Mereka justru bukan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan mereka, diri mereka yang menjadi Tuhan mereka. Mereka ingin mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saya bergiat melayani, yang penting saya melayani, judulnya melayani, tapi maksud diri sendiri, tujuannya diri sendiri, caranya diri sendiri, kekuatannya dari mana? Dari diri sendiri. Pelayanan seperti ini Bapak Ibu akan membuat kita capek, gak ada kuasanya. Fokus mereka apa? Do. Ingat minggu yang lalu agama itu fokusnya itu apa? Do. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sehingga waktu kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, terlihat pada waktu itu berhasil, apa yang terjadi? Kita bangga, kita bermegah karena apa yang kita perbuat. Kita bermegah karena pencapaian-pencapaian. Sama seperti orang Yahudi, mereka bermegah karena apa? Mereka bisa memenuhi hukum Taurat. Mereka bisa memelihara tradisi sunat dan memelihara tradisi hukum Taurat. Itulah sebabnya mereka bangga dan akhirnya menghakimi orang lain. Merasa mampu, merasa layak karena apa yang mereka perbuat, menjadikan mereka menerima keselamatan dan diberkati Tuhan. Itu karena mereka membuat Tuhan berhutang kepada mereka.
Dengan kata lain, mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Inilah yang terjadi pada jemaat yang ada di Roma. Mereka terlalu fokus pada perbuatan. Dengar Bapak Ibu, waktu kita fokus pada perbuatan kita, akhirnya kita salah konsep kepada Tuhan. Kita pikir karena perbuatan kita bisa mengubah Tuhan. Kita pikir karena kita taat, karena kita setia, Tuhan itu akhirnya berhutang, harus memberkati kita, harus menyelamatkan kita. Ini konsepnya salah. Makanya orang-orang yang demikian akhirnya akan bermegah karena perbuatannya, karena kesetiaannya, karena kebaikannya, semangatnya, dia bermegah. Yang dia ceritakan itu adalah apa? Perbuatan-perbuatannya. Walaupun mengatasnamakan Tuhan, kelihatannya begitu rohani, tetapi ia sebenarnya memuliakan dirinya sendiri. Itulah bahayanya kalau kita tidak melayani dengan pengertian yang benar. Jadi penghalang Injil itu yang pertama Bapak Ibu, waktu kita terlalu fokus pada perbuatan, malah membuat kita bergiat tanpa pengertian yang benar. Tapi juga menjadi kendala, juga menjadi penghalang ketika kita terlalu fokus kepada pengetahuan. Ada orang-orang yang senang untuk belajar tentang doktrin, ya, mengikuti pengajaran Alkitab, tapi ketika puas kepada pengetahuan, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang Farisi. Jadi dua-dua ini nggak bagus. Fokus pada perbuatan tidak bagus, fokus pada pengetahuan juga nggak bagus, karena membuat kita menjadi puas dengan pengetahuan. Yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu kita menghidupi pengetahuan dalam perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan terang kebenaran firman Tuhan. Saya senang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini senang baca Alkitab, senang ikut PA, senang untuk melayani, bersekutu, senang ya ngumpul-ngumpul, senang. Tapi Bapak Ibu, lebih daripada itu, lebih daripada semuanya itu, mari kita lakukan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Mari kita lakukan semuanya itu bukan sebagai tujuan kita, tetapi sebagai sarana kita untuk menjangkau dan memuridkan. Waktu kita bersekutu, Tuhan mau kita dalam persekutuan itu ada proses penjangkauan dan pemuridan. Waktu kita melayani, dalam proses kita pelayanan itu sebagai sarana kita untuk menjangkau dan memuridkan. Kalau kita baca Alkitab, itu pun kita lakukan untuk amanat agung, yaitu untuk menjangkau dan memuridkan. Apa akibatnya? Tidak ada yang mendengar Injil. Akibatnya kehidupan yang hanya level agama itu tidak ada. Akhirnya iman mereka mati, malah serupa dengan dunia. Kemegahan mereka hanya pada perbuatan mereka. Maka yang diceritakan adalah perbuatan mereka, namun atas nama agama untuk meningkatkan harga diri mereka. Makanya ada, kalau Bapak Ibu lihat jeli memperhatikan, ada beberapa kesaksian itu seolah-olah dia itu menyaksikan bagaimana hidupnya di dalam Tuhan. Saya sudah begini, tapi sebenarnya apa? Ia ingin menunjukkan dirinya yang sudah melakukan A, B, C, D. Ia sedang menggunakan Tuhan untuk memuliakan dirinya sendiri. Kehidupan seperti ini tidak menunjukkan kita berfungsi sebagai keberadaan gereja. Malah kita menjadi batu sandungan. Sering sekali membuat kita sombong. Sering sekali membuat kita marah ketika nggak dihargai. Ketika kita nggak diperhitungkan, kita menjadi marah. Kenapa? Kita fokus pada perbuatan kita. Akhirnya pemberitaan Injil itu menjadi hanya sekedar pajangan, hanya sebagai narasi saja. Pemberitaan Injil itu sering disuarakan di gereja-gereja, apalagi di gereja kita. Tapi tanpa kita memiliki pengenalan, pengertian yang benar,
kita nggak mampu hidup di dalamnya. Hanya sebatas slogan, hanya sebatas rutinitas saja. Makanya Injil itu akhirnya terhambat di ayat 14-15. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus untuk memberitakannya? Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya bisa nggak sih Tuhan itu nggak memakai kita untuk supaya orang-orang itu dengar Injil? Bisa. Contohnya apa? Contohnya Paulus. Paulus itu tidak diinjili lewat manusia, tapi Tuhan sendiri bertemu dengan Paulus. Bahkan sampai hari ini ya, kita mendengar banyak orang ketemu Yesus lewat mimpi, ketemu Yesus lewat dengar suaranya, lewat penglihatan, banyak. Tapi kenapa Tuhan mau gerejanya terlibat? Kita yang rentan, kita yang banyak kelemahan, seorang kasta yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan, Tuhan undang untuk bekerja dalam proyek yang terbesar di dunia ini. Bukan membawa manusia ke bulan, bukan membawa manusia ke matahari, tapi membawa manusia ke surga. Itu proyek yang terbesar, Bapak Ibu. Jauh lebih besar dari Jack Ma, jauh dari besar siapapun yang ada di dunia ini. Seharusnya kita bersemangat. Oh, saya penuh kekurangan, tapi Tuhan mau saya mengerjakan pekerjaan yang besar. Siapakah saya? Kita menemukan kekuatan, semangat, kerinduan untuk terlibat di dalamnya. Namun Bapak Ibu, jemaat Roma tidak demikian. Karena iman mereka berfokus pada berpusat pada kemampuan mereka, perbuatan mereka. Tapi Tuhan mau kita mengerti Injil, karena Injil berkata dan sudah selesai. Tuhan sudah memberi kamu keselamatan, Tuhan sudah memberi kamu berkat kehidupan, maka hiduplah dalam kehendak-Nya. Mengapa kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu? Karena kalau kita mengenal Allah yang berdaulat, Dia begitu besar, Dia begitu ajaib, Allah yang terindah, pribadi yang terkuat, pribadi yang terhebat, mengundang seorang manusia untuk bekerja sama dengan Dia, mengundang jemaat Pabaton yang banyak bentuknya untuk bekerja sama dengan Dia. Kalau saudara mengenal kehendak kedaulatannya yang begitu besar, saudara pasti akan memberitakan Injil. Kalau kita mengerti kebenaran, memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, kita pasti memberitakan Injil. Jemaat Roma tidak punya. Mereka giat melayani tapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga bukan kehendak Allah yang dilakukan, tetapi kehendak manusia yang dilakukan. Setiap langkah hidup kita dipimpin oleh kehendak Allah melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dia akan menerangi kita dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita sehari-hari itu bukan lagi keinginan kita, bukan lagi maksud kita, bukan lagi kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Tuhan selalu tunjukkan kekuatan kepada kita. Pasti Roh Kudus selalu tunjukkan cara buat kita, tujuan buat kita. Sehingga waktu kita hidup, kita kebanggaannya bukan lagi kepada perbuatan kita, tetapi kebanggaan kita kepada perbuatan Tuhan. Kebanggaan dan kemegahan kita adalah yaitu atas apa yang sudah Allah kerjakan, selesaikan. Dia telah menyelamatkan kita, memberkati kita, melayakkan kita, seluruh hidup kita untuk dipakainya. Maka waktu kita mengerti tentang semuanya ini, Injil pasti diberitakan lewat kehidupan kita. Tadi di sekolah minggu saya dengar ya, bagaimana bapak-bapak juga bergumul untuk pemberitaan Injil. Bagus sekali ya. Tidak kebetulan loh, khotbah hari ini relates dengan pelajaran sekolah minggu hari ini ya. Luar biasa ya.
Buah Injil itu akan terus bekerja, akan semakin nyata lewat kehidupan kita karena kita berfokus kepada perbuatan Allah. Waktu kita fokus kepada perbuatan kita, kita sebenarnya sedang menceritakan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi waktu kita bangga dengan perbuatan Allah, maka kita akan bermegah akan perbuatan Allah. Karena kita bermegah akan perbuatan Allah, maka kita akan menceritakan perbuatan Allah dalam hidup kita. Orang tetangga kita kalau dia baik aja kita cerita kok sama orang lain ya. Benar gak? Apalagi Tuhan yang begitu sangat teramat baik buat kita. Pasti mulut kita tidak pernah mau berhenti untuk menceritakan tentang Dia. Maka iman seperti ini adalah iman yang hidup. Kalau hidup berarti ada kehidupan di dalamnya. Kalau hidup berarti ada perkembangan di dalamnya. Kenapa kekristenan Roma tidak berkembang? Bahkan kalau Bapak Ibu lihat yang membahas tentang jemaat Roma, justru orang-orang Roma itu, jemaat Roma itu berkurang bukan bertambah. Karena iman level agama. Injil mati waktu kita hanya memiliki iman level agama. Kalau mati nggak mungkin bisa diwariskan. Kalau imannya mati nggak mungkin bisa bermultiply, nggak mungkin bisa. Tapi kalau imannya hidup, maka akan melahirkan kehidupan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita akan menjadi jemaat yang bermisi, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain lewat kita yang sederhana, lewat kita yang terbatas. Tuhan memakai kita untuk mengubah dunia. Jadi Bapak Ibu, memang kita akan terus menjadi gereja yang berpusat pada penginjilan, penjangkauan, pemuritan. Itulah gereja yang dikehendaki Tuhan. Itulah gereja yang akan mengubah dunia. Itulah gereja yang akan menyatakan kehendak Tuhan. Maka kita perlu membangun mekanisme di gereja kita. Kenapa kalau orang-orang Indonesia itu kalau pergi ke Singapura tadinya berantakan, aut-autan hidupnya, waktu ada di Singapura itu tertib, rapi. Pernah ke Singapura Bapak Ibu? Ya, saya Tuhan izinkan pernah sekali ke Singapura. Di sana itu maaf kata Bapak Ibu, kentut aja bayar. Jadi orang pun mau kentut itu nggak berani gitu kan. Karena apa? Ada pola, ada mekanis yang dibangun di sana. Untuk kita menjadi gereja yang memberitakan Injil, kita perlu membangun mekanisme, menghidupi mekanisme Injil dalam hidup kita. Mekanisme itu seperti ini Bapak Ibu. Waktu kita dijangkau, kita tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Waktu ada orang-orang dijangkau di gereja kita, datang di gereja kita perlu menjangkau mereka. Lalu setelah dijangkau apa? Kita latih, kita dampingi. Setelah kita dampingi, kita mengutus. Maka di tema gereja kita itu ada apa? Reaching, menjangkau, melatih, mengutus. Proses ini, mekanisme ini yang perlu kita, budaya ini yang perlu kita bangun di gereja kita. Waktu ada jiwa baru, kita pastikan jiwa baru itu ada pendampingnya. Sampai mengantarkan dia menjadi murid yang sama seperti kita. Gambarannya seperti ini. Yang pertama apa? Mekanisme Injil yang pertama apa? Kita menjangkau PPIV. Kita menemukan minimal satu orang yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita menjadi berkat bagi orang itu. Hingga orang itu menjadi percaya, kemudian menjangkau, memuridkan seperti kita dimuridkan. Setelah kita melakukan itu semua, maka di sana kita melihat bagaimana karya Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dari mana kita menemukan? Waktu ibadah raya seperti ini kadang pasti seterusnya Tuhan akan hantarkan jiwa-jiwa baru. Dan kalau Bapak Ibu cuek, nggak mau sapa, nggak mau ajak ngobrol kenalan, maka mereka akan merasa seperti orang asing. Kata mereka, mendingan saya ke Indomaret,
Kalau masuk Indomaret itu udah dingin ya, dibuka pintunya, selamat pagi, selamat berbelanja. Tapi kalau masuk gereja kayaknya nggak ada yang nyapa gitu, gimana gitu, horor kali gitu ya. Besok-besok mikir dia untuk datang. Tapi gereja kita nggak seperti itu ya. Jiwa baru itu sudah dirangkul, diperhatikan, disapa, diberi senyum. Coba senyum dulu samping kiri kanannya. Bisa ya senyum? Rap. Melalui komunitas pemuritan ya, kita ada komunitas pemuritan di rumah-rumah Bapak Ibu yang sangat berpotensi untuk Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman tetangga yang mungkin selama ini dia Kristen tapi nggak bergereja, ajak di komunitas. Saudara nggak bisa memberitakan Injil, tapi saudara bisa mengajak orang itu untuk ada di dalam pemberitaan Injil. Lalu bagaimana mekanisme menjangkau PPIP? Kita menjadi salom. Waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-dua, pergilah. Jadilah salom. Pergilah ke rumah di mana engkau diterima, katakan salom kepada rumah itu. Kalau salommu diterima, tinggallah di sana, makanlah di sana, jadilah berkat di sana. Ini juga yang perlu kita praktekkan di gereja kita. Kita menjadi salom. Kalau ada tetangga kita, ada saudara kita, keluarga kita yang belum kenal Kristus, jadilah salom buat dia. Apa arti menjadi salom? Kita pray, share, invite. Apa artinya pray? Setia, kita komitmen, setia mendoakan PPIP kita. Siapa itu PPIP? Mereka yang Tuhan taruh dalam hati kita. Biasanya orang itu paling sering ketemu dengan kita tapi belum percaya Yesus. Biasanya orang itu sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam pergumulan yang belum berat. Itu PPIP yang Bapak Ibu bisa taruh dalam hati Bapak Ibu. Yang kedua, berbagi. Berbagi itu tidak selalu duit. Senyum, berbagi sapa yang tulus, berbagi perhatian. Gimana sekolahmu, gimana istrimu, gimana suamimu, gimana pekerjaanmu. Kita memperhatikan, tanya kabarnya. Sekarang ini canggih sosial media. Bapak Ibu bisa WA. Kenapa tadi gak datang ibadah? Gimana kabarmu? Kita bisa menggunakan semuanya itu untuk misi amanat agung. Kita bisa berbagi kasih, berbagi berkat. Bapak Ibu mungkin ada baju di rumah gak dipakai udah setahun, tapi masih baru, tapi masih layak dipakai. Bagi sama dia. Hal kecil kita bisa ada dalam proses, dalam mekanisme. Yang ketiga, invite, undang, kunjungi dengan tim PI. Kalau bisa Bapak Ibu ragu sendiri, ajak tim PI, ajak gabung dalam komunitas, ajak ikut kelas penerimaan Yesus. Bapak Ibu bingung cara memperkenalkan Yesus itu seperti apa? Kita ada kelas penerimaan Yesus. Ajak bergabung ibadah bersama. Ada PKMB, ada PBI, ada WBI yang siap menyambut jiwa-jiwa baru. Ini semua sarana. Waktu kita mengerti mekanisme Injil ini Bapak Ibu, kita tidak akan capek. Karena apa? Pekerjaan Kristus itu nyata di tengah-tengah kita. Mekanisme 2 selanjutnya, kita melatih murid. Ya ini melatih murid. Sertakan ketika kita pergi menginjili, ketika kita mengajar, ketika kita memuridkan, sertakan dia belajar dari melihat. Di situ dia akan banyak belajar. Bantu dia untuk menemukan passionnya itu apa, talentanya itu apa, karunianya itu apa. Kalau Bapak Ibu mau menemukan karunia apa yang ada pada Bapak Ibu atau talenta, bukan pada waktu diem di kamar, bukan, pada waktu kita melayani. Kapan kita melayani? Kalau di gereja kita melayani itu ada prosedurnya. Tapi kalau di komunitas pemuritan, semua melayani dan semua terlayani. Indah nggak? Indah sekali. Dari situ ketemu potensi anak-anak muda yang tadinya malu-malu di komunitas pemuritan, dia nggak jadi malu. Kenapa? Dibiasakan, dilatih di komunitas pemuritan. Maka anak-anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang hebat, dipersiapkan menjadi pemimpin besar yang takut akan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita perlu melatih lewat komunitas. Lewat komunitas ada proses mentoring. Bagaimana firman hari Minggu, apa yang paling berkesan, bagaimana doa-doamu, doa mana yang sudah dijawab, doa mana yang belum dijawab Tuhan, bagaimana PPIP-mu, ada sharing yang dibangun di sana. Saya sudah sekian tahun melayani
udah berpuluh tahun melayani, sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Inilah rahasia yang saya temukan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita menjadi Kristen yang bukan hanya level agama, tetapi menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang tidak hanya menjadi orang yang bangga dengan perbuatannya, menjadi bangga karena dia diselamatkan, tetapi bangga karena Kristus menyelamatkan dia, sehingga ia pun akan memberitakan keselamatan buat orang lain. Mekanisme tiga apa? Bantu. Mekanisme Injil yang ketiga itu mengutus murid. Apa artinya mengutus murid? Kita bantu mereka untuk mendampingi penjangkauan PPIP-nya. Bantu murid kita untuk ajak PPIP kita ikut kelas penerimaan Yesus. Komunitas tumbuh bersama. Motivasi murid kita untuk temukan murid dan sampai ia mengutus murid. Menolong murid untuk bergabung dan bertumbuh melalui komunitas yang saling membangun. Saudara, semuanya ini sudah dipraktekkan oleh Paulus. Paulus itu melayani Aquila, tadi di PBI kita belajar Aquila dan Priscilla. Lewat Aquila Priscilla lahirlah seorang Apolos. Paulus melayani Timotius. Lewat Timotius lahir jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan. Ada juga apa? Eunike, nenekmu Louis, ya, itu iman yang turun dari neneknya ke mamanya Louis sampai ke Timotius. Kenapa? Karena mereka ada di dalam mekanisme Injil. Bahkan kalau di Perjanjian Lama kita bisa melihat bagaimana Musa mempersiapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Waktu mekanisme ini jalan di gereja kita, kita sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang hebat di gereja kita, generasi-generasi yang hebat di gereja kita. Injil akan terus berkembang. Tapi Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. Ini sangat powerful ya. 1, 2, 3 ya. Kalau sudah hanya tahu Injil tapi tidak menghidupinya, maka imanmu seperti orang-orang mengikut Yesus karena melihat mujizat. Waktu ada tantangan, kesulitan, meninggalkan Yesus karena tidak pernah mengalami mujizat. Injil adalah mujizat terbesar. Pastikan engkau mengalaminya setiap hari, niscaya imanmu kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus karena melihat mujizat. Tapi begitu mereka punya tantangan, mereka mundur karena mereka nggak pernah ngalamin mujizat. Injil itu adalah mujizat terbesar. Waktu saudara mengalami mujizat terbesar, mengalami Injil setiap hari dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun kesulitan, kita akan tetap menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Kita bersyukur pada Allah kita karena melibatkan kita yang penuh dengan kesadaran. Bukan karena kita mampu atau layak, tapi karena Dia melayakkan kita. Waktu kita bangga berfokus pada perbuatan Tuhan, maka kita bangga akan perbuatannya. Maka itu juga yang kita ceritakan di dalam kehidupan kita. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu berbangga karena merasa mampu, merasa layak karena tradisi yang mereka lakukan. Sehingga yang ada apa? Sombong, ya, angkuh, merendahkan orang Yunani yang percaya Yesus. Bukannya orang Yunani itu dihargai, diayomi, didampingi, malah dimusuhin. Ini Bapak Ibu, kalau orang tidak pernah ada dalam mekanisme Injil tadi, dia tidak tahu harga nilai satu orang jiwa. Maka dia akan sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang remeh-temeh bisa membuat dia nggak setia, bisa membuat dia mundur. Tapi waktu kita tahu harga nilai seorang jiwa, kita nggak fokus pada hal-hal yang temeh-temeh. Kita fokusnya sama jiwa. Si Anu nggak datang ya, kenapa ya? Yuk kita datangin yuk. Kita nggak ada waktu lagi untuk ngomongin orang. Amin. Kita nggak ada lagi waktu fokus sama masalah kita. Karena waktu kita fokus sama masalah kita, masalahnya bukan selesai, tapi makin besar. Betul nggak? Kita fokus sama Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan mau gereja kita menjadi gereja yang berpusat kepada penjangkauan pemuritan. Kalau saudara akan menjadi orang-orang yang membawa terang kasih Tuhan, membawa perubahan dimanapun saudara berada. Karena kekristenan rohani tidak ada kuasanya merasa puas diri, merasa lebih tinggi levelnya dari orang lain, tapi tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu pun nilai kekekalan yang dikerjakan oleh orang yang hanya beragama. Tapi hal yang menyenangkan Tuhan ketika kita percaya Injil, ketika kita hidup di dalam Injil. Tidak bisa kita akan berhenti untuk memberitakan kabar baik ketika kita mengenal kedaulatan Allah yang begitu besar. Waktu orang Kristen mengerti tentang kedaulatan Allah, waktu orang Kristen begitu paham, begitu powerful Injil, maka saudara, hidup kita akan menjadi mimbar-mimbar Injil. Amin. Saya berhenti khotbah beberapa menit lagi, tetapi sesungguhnya waktu kita menghidupi Injil, mimbarnya adalah diri kita sendiri. Yang terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Jangan hanya mengerti doktrin, tetapi aplikasikan doktrin. Jangan hanya mengartikulasikan Injil, tetapi hiduplah di dalam Injil. Jangan hanya banyak mengetahui, tetapi banyaklah mengasihi. Jangan hanya menjadi penerima anugerah, tetapi jadilah penyalur anugerah. Jangan hanya menerima kabar baik, tetapi menjadi pemberita kabar baik. Kita akan lihat video sejenak. Videonya bisa diputar. Ya. Sepertinya belum disiapkan. Kita tunduk kepala. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan kita selama ini. Adakah orang-orang yang mendengar Injil lewat mulut kita? Adakah orang-orang yang kita setia mendoakan dia karena Tuhan menaruh orang itu dalam hati kita untuk kita bawa orang itu untuk mengenal Tuhan? Adakah kerinduan kita lewat diri kita? Ada orang-orang yang akan mendengar Injil, menjadi percaya Yesus sama seperti kita. Kalau belum ada, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya satu hal yang telah kita lewatkan dalam hidup kita, dia pribadi yang terindah, pribadi yang terbesar, pribadi yang terkaya, mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang besar, mengajak kita untuk terlibat dalam misi yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Mungkin selama ini saudara puas dengan apa yang saudara tahu. Mungkin saudara selama ini puas dengan apa yang saudara perbuat bagi Tuhan, tapi membuat saudara lupa akan esensi Injil. Hari ini minta Roh Kudus membarui hati kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di luar Injil tidak ada nilai kekekalan di dalamnya. Semua akan binasa, semua akan sia-sia. Tuhan mau setiap hidup saudara di dunia ini maksimal dan penuh arti, karena bekerja sama dengan Dia. Setiap langkahmu, setiap napasmu, setiap apa yang kau perbuat membuahkan Injil, sehingga banyak orang mendengar, banyak orang berseru percaya, dan banyak juga orang memberitakan sama seperti kita. Mungkin selama ini saudara terlalu berfokus kepada persoalan saudara, kepada kebutuhan saudara, kepada usaha saudara, kepada bisnis saudara, kepada kesembuhan saudara, kepada tantangan-tantangan yang saudara alami selama ini. Mulai hari ini minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berfokus kepada panggilanmu. Aku mau berfokus bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan lewat kehidupanku. Di sana kuasa Injil, kekuatan Injil, kekuatan Allah yang ada dalam Injil akan nyata dalam hidupmu.
Karena Dia yang akan menyelesaikan persoalanmu, karena Dia yang akan membuka jalan atas setiap pergumulanmu, karena Dia akan membawa engkau ke tempat tinggi di mana Dia berada, membawa hidupmu, membawa keluargamu, membawa gerejamu, menyaksikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mungkin saudara takut sehingga saudara enggan untuk memberitakan Injil. Saudara bimbang, saudara penuh dengan kekhawatiran. Hari ini biar Roh Kudus meneguhkan engkau, biar Roh Kudus memateraikan Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau Dia yang memanggil, Dia juga akan melindungi, Dia juga yang akan memampukan kita. Yakinkan dan teguhkan hatimu. Ada satu pun seperti Yesus, Kau sahabat yang sejati. Oh, dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau kita akan pujian ini dari awal. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Amin. Kau sahabat kami Tuhan. Sahabatku, Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Lebih daripada itu Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan dalam hati sanubari kami. Tidak ada jemaat-Mu yang pulang dengan hati yang sama, pulang dengan semangat Injil, semangat memberitakan Injil. Biar kuasa Injil-Mu Tuhan terus bekerja, kekuatan-Mu Tuhan nyata di setiap langkah kami,
perbuatan dan napas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu dalam hati sanubari kami, memateraikan menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil dari apapun, menjadi kehidupan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang hadir dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini sudah datang dengan ketulusan dan kerelaan ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami, melipat gandakannya ya Tuhan, supaya pekerjaan-Mu Tuhan semakin dinyatakan lewat kehidupan kami. Engkau yang menyempurnakan pujian pengagungan kami. Engkaulah yang bertahta di atas setiap pujian dan pengagungan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika anak-anak-Mu ada di jalan, ketika ada anak-Mu ada di kantor, ketika ada di rumah, ada dalam lindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan yang sempurna, jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya dan kecelakaan. Saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan yang belum bisa bergabung dengan kami, apapun keadaan mereka hari ini, biar mereka selalu menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa membuat mereka selalu melekat kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, Jemaat Gereja Baptis Pabanton, kami imani, kami perkatakan dengan iman, jemaat ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat ini menjadi jemaat yang hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Janji-janji-Mu tergenapi lewat kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Siapapun masuk ke ruang ibadah ini Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan dan dibebaskan Tuhan. Siapapun yang ada di gereja ini Tuhan, semua kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan, menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi gereja yang membawa terang kasih Tuhan dimanapun berada. Lewat gereja ini Tuhan, banyak orang boleh mengenal Injil kasih karunia-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau yang kami agungkan, kami tinggikan di atas setiap ibadah dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan Bapak Ibu dalam mencari Tuhan. Sebelum kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, mari arahkan hatimu, pandang wajah Kristus, tengadahkan tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala rahmat, menaungi Engkau dengan kasih setianya, melimpahi Engkau dengan semua yang baik yang telah Dia perbuat, yang telah Ia selesaikan di atas kayu salib. Ia mencurahkan damai-Nya, sukacitanya atas kehidupanmu, rumah tanggamu. Kemanapun kau melangkah, Ia ada dalam setiap langkahmu, menyertai, membela engkau, dan memberi engkau kemenangan. Pulanglah, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Pulanglah